Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau hari Ramadan sudah berakhir, maka apa yang harus dilakukan? Tentu yang pertama yang dianjurkan oleh ulama, dan itu ditetapkan dalam ketetapan syariat, setelah Ramadan berakhir terbenam matahari di akhir hari terakhir bulan Ramadan, kita dianjurkan takbiran. Ini yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, begitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan bulan Ramadan, sudah sempurna. Walitukabbir, bertakbirlah kepada Allah, ala ma hadakum, atas hidayah yang telah kalian terima. Hidayah, kekuatan bisa menjalankan puasa Ramadan, dan itu bukan upaya kita melainkan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita mampu untuk menjalankan puasa Ramadan sampai 30 hari. Dan waktunya itu mulai ketika terbenam matahari. Kalau di hari Idul Fitri terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan sampai terus menjelang imam naik mimbar. Jadi sepanjang malam takbiran baik, kemudian setelah sholat subuh takbiran dianjurkan, setelah sholat subuh selesai kemudian pulang ke rumah, jalan dari rumah di masjid ke rumah takbiran bagus, jalan dari rumah ke tempat sholat Idul Fitri juga dianjurkan. Jadi itu semua waktu adalah waktu yang dianjurkan sampai selesainya ketika imam naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri, begitu. Nah, takbirnya bagaimana? Takbirnya bukan takbir biasa, bukan hanya Allahu Akbar, tapi takbirnya itu takbir khusus yang disebut oleh ulama dengan istilah takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar wadillahil hamd, gitu. Setelah itu takbiran, kemudian sampai sholat subuh, setelah subuh takbiran juga. Boleh gak berjamaah? Tidak ada yang salah takbir berjamaah, karena justru ulama menganjurkan itu dan membolehkan itu, begitu. Kalaupun ingin takbir di rumah sendiri boleh, itu juga tidak ada masalah. Jadi anjurannya takbir, teknisnya berjamaah atau tidak itu diserahkan kepada kita. Tentu akan makin banyak pahala kalau dia berjamaah, ada pahala silaturahminya, ada pahala berkumpul di rumah Allahnya, ada pahala berzikirnya juga, begitu. Kemudian setelah itu masuklah kita pada salat Idul Fitri. Apa yang harus dilakukan atau bagaimana teknis salat Idul Fitri? Pertama harus diketahui salat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Dia sama seperti sholat sunnah yang lain, artinya seorang muslim yang tidak sholat Idul Fitri tidak dikatakan berdosa, karena sholat Idul Fitri hukumnya sunnah bukan kewajiban. Nah, dia dikerjakan 2 rakaat sebagaimana sholat sunnah pada umumnya. Kemudian yang kedua, waktu sholat Idul Fitri itu adalah waktu ketika matahari mulai meninggi. Artinya ketika waktu subuh selesai itu kan terbit matahari. Nah, terbitnya matahari itu belum boleh sholat Idul Fitri, harus sampai matahari sebulatan penuh terbit keluar dari ufuk, kemudian sampai kira-kira meninggi. Waktu ideal sholat duha lah, begitu. Jadi waktu matahari bulatannya seluruhnya sudah di atas ufuk pun beberapa ulama masih melarang, belum membolehkan. Tapi sampai sekiranya matahari mulai meninggi. Ya, tentu kita kalau kita makmum tinggal tunggu saja bagaimana komando panitia, begitu ya. Nah, artinya begini, bukan suatu hal yang dilarang kalau orang sholat Id sendirian, karena dalam pandangan Asy-Syafi'iyah sholat Idul Fitri itu, sholat Idul Adha juga termasuk adalah sholat sunnah yang mungkin bisa dilakukan sendiri. Jadi tidak ada masalah melakukan itu sendiri atau mungkin bersama keluarga saja di rumah, begitu, dalam kondisi pandemi yang seperti saat ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Takbiratul ihram sebagaimana disebut takbiratul ihram, gitu ya. Kemudian doa iftitah, Allahu akbar kabira, kaitu Allahumma ba'id bainana, dan seterusnya itu silahkan. Kemudian setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Setelah doa iftitah takbir untuk sholat Id, yang itu 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Jadi setelah takbir Allahu akbar dia baca doa iftitah, kemudian dimulai takbir.
Allahu Akbar, takbir. Hitung itu takbir sampai 7 kali. Nah, setiap antara takbir dibaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebenarnya tidak ada keharusan dengan redaksi doa ini, tapi yang diharuskan itu adalah redaksi tasbih. Tapi tasbih yang paling afdol dengan momen Idul Fitri kata ulama, yang ini yang paling bagus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali, kemudian barulah mulai baca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lainnya, terus rakaat kedua, kemudian ketika berdiri takbir lagi 5 kali sebagai takbir Id. Dan takbir Id itu yang 7 dan 5 kali di rakaat kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Artinya kalau ada orang yang tidak melakukan takbir, artinya mungkin karena sholat di rumah, khawatir pandemi masih merabah begitu, kemudian dia sholat berjamaah di rumah bersama keluarga, dia nggak takbir yang 7 kali, sholatnya tetap nggak ada masalah, sholatnya tetap sah. Hanya saja kalau udah lewat jangan diulang lagi karena waktunya sudah lewat. Jadi artinya kalau dia sudah masuk baca surat Al-Fatihah, tidak perlu mengulang takbir yang 7 kali tersebut. Nah, kemudian selesai salam ada anjuran khutbah begitu. Ada anjuran khutbah 2 kali sebagaimana khutbah Jumat. Itu teknis sholat Idul Fitri yang dianjurkan oleh ulama begitu. Apakah boleh kemudian memberikan salam, saling maafkan? Bukan sesuatu yang terlarang, karena saling meminta maaf dan saling memaafkan itu pekerjaan yang baik yang tidak dibatasi oleh waktu gitu. Maka untuk meminta maaf dan memberikan maaf nggak perlu nunggu dalil, karena itu pekerjaan yang sangat baik sekali. Dan pada Nabi Muhammad berserta para sahabat termasuk orang-orang yang sering memberikan tahniah, selamat kepada saudara muslimnya ketika dapat pencapaian, baik pencapaian dunia atau akhirat yang terlihat. Seperti pencapaian haji diberikan selamat, pencapaian ibadah puasa juga sama. Jadi tidak ada masalah memberikan selamat atau saling meminta maaf ketika hari Idul Fitri, bahkan itu dianjurkan begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.